Kata mereka, ulama yang membantu pemerintah dalam rangka menjaga negara ini, yang rutang-runtung bersama penguasa, itu ulama su, itu ulama yang jelek, itu ahli neraka. Jawaban saya, tergantung siapa pemerintahnya. Nek pemerintahnya Londo lan Jepang, kalau kita ngebantu Londo dan Jepang, pengkhianat namanya itu ulama suhu. Tapi nek pemerintahnya wonge dewe, kita sudah lama merdeka, pemerintahnya orang kita sendiri, bagian dari bangsa Indonesia, ulama wajib bersama pemerintah. Cocok atau cocok? Kalau tanya lagi. Nah sekarang saya ingin tegaskan, lalu ulama su itu yang kayak mana? Bukan yang bersama-sama membangun negara. Ulama su itu, saya ingin bacakan beberapa keterangan. Asyarru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Hati-hati, nanti di akhir zaman kelompok yang paling buruk adalah ulama mereka. Minhum takhrujul fitnah, dari cangkem mereka keluar fitnah kemana-mana. Jadi ulama sunniku bukan yang membantu pemerintah dalam membangun negara. Ulama su itu ulama yang kerjanya menyebar fitnah, termasuk yang menegur pemerintah komunis. Itu ulama su. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka keluar fitnah. Wa ilaihim ta'ud, dan ingat, akibat fitnah itu akan menimpa kesialan untuk dirinya sendiri. Makanya jangan tertipu. La ya'rifunal ulama'a illa bitaubil hasan. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang tak mengenal ulama kecuali karena melihat pakaian saja. Ulama cuman karena jubahnya, ulama karena sorbannya, ulama karena udeng-udengnya, ulama karena pecinya, bukan ilmunya. Oke, hadis yang berikutnya nanti akan muncul, kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Muncul pendakwah pintu-pintu jahannam. Apa sih pendakwah ke atas pintu jahannam itu? Pendakwah yang provokasi, pendakwah yang ngajak kita ribut, menggunakan agama untuk melawan negara. Itu pendakwah provokasi. Loh kok saya bisa ngomong begitu? Karena sahabat bertanya, ya Rasul, kalau sudah muncul pendakwah jahanam, kalau sudah muncul pendakwah provokator, umat diajaknya pecah belah melawan negaranya sendiri, apa yang harus kami lakukan? Jawab Nabi, alzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Setialah dengan kaum muslimin yang lebih banyak jumlahnya, dan setialah kepada pemerintah mereka. Makanya kita yang setia dengan pemerintah itu yang benar, bukan yang melawan. Jamaah kaum muslimin itu apa? Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kalian semua melihat perselisihan yang banyak, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ngikut yang paling mayoritas. Yang paling mayoritas di dunia internasional namanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Dah nggak usah neko-neko, Bapak Ibu, tepuk tangan lagi. Oke. Al-Irsyad juga nggih. NU Muhammadiyah, Al-Irsyad organisasi resmi. Ahlu sunnah wal jamaah jangan melok yang nyumput. Itu yang benar. Ikuti yang mayoritas. Satu, dua, wa imamahu, setialah kepada pemerintah mereka. Jangan neko-neko.
Berikut ini ceramah versi panjangnya jika Anda berkenan untuk menyimak sampai tuntas. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kita ini punya kewajiban untuk menjaga negara ini. Mengapa jadi wajib? Sebagaimana kewajiban kita mengamalkan ajaran agama. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. La islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali kita menjaga negara. Karena begini, nggak bisa mengamalkan ajaran Islam ini secara sempurna kalau negara kita rusak-rusakan. Makanya menjaga negara ini sama seperti kita menjaga Islam. Kalau kita nggak punya negara, hidup nggak punya aturan, hancur. Makanya menjaga negara bagian dari mengamalkan ajaran agama. Maka kalimatnya la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan penyelenggaraan negara. Dalam konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada negara kecuali dengan adanya pemerintahan. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Loyalitas kepada pemerintah yang sah. Ini penting bagi kita semua. Nah, saya ingin menjawab diksi. Diksinya begini, ulama yang bela pemerintah itu ulama su. Wih, bahasanya enak banget. Ulama yang runtang-runtung bersama sultan, bersama pemerintah itu ulama su. Calon penghuni neraka jahanam. Apa benar demikian? Oke, kita jawab sekarang. Jawabannya tergantung pemerintahnya. Tak ulang gini, biar enak ngupload di YouTube-nya. Kata mereka, ulama yang membantu pemerintah dalam rangka menjaga negara ini, yang runtang-runtung bersama penguasa, itu ulama su, itu ulama yang jelek, itu ahli neraka. Jawaban saya, tergantung siapa pemerintahnya. Nek pemerintah Londo lan Jepang, kalau kita ngebantu Londo dan Jepang, pengkhianat namanya itu ulama suhu. Tapi nek pemerintah wonge dewe, kita sudah lama merdeka, pemerintahnya orang kita sendiri, bagian dari bangsa Indonesia, ulama wajib bersama pemerintah. Cocok atau cocok? Kalau tanya lagi. Oke, sekarang saya luruskan dulu. Masalah jenengan waktu di bilik suara nggak pilih Pak Jokowi, itu urusan belakangan, urusan masa lalu. Itu urusan di bilik suara. Tapi sekarang beliau adalah presiden kita. Termasuk nanti Bapak Ibu 2024 kita boleh beda pilihan, boleh. Beda pilih partai, monggo kerso, silakan. Beda pilih presiden, monggo. Kan sudah muncul nama-namanya. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Itu orang baik semua itu. Cuman mohon maaf ya, ini kan di halaman bukan dalam musola. Boleh kampanye dikit nih. Kalau saya maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya siapa tahu kabul. Kalau saya jadi presiden, saya janji Pak Tulus saya jadikan Menteri Pertanian, Pak Joko langsung Menteri Kesehatan, Pak. Nggak masalah jenengan ompong kayak gitu, Pak. Ngapa Pak Tulus ompong nggak masang gigi palsu? Justru Bu Tulus Pak Joko ompong tapi nggak pasang gigi palsu, karena Bu Joko senengnya ya begitu. Itu ibarat motor metik itu, Pak.
Kemudian yang berikutnya Pak Yais, Pak Lurah saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Ibu Ketua Ranting Muslimat tadi saya jadikan Menteri Sosial. Masyarakat Payung Rejo saya bawa ke Istana Negara, pengajian nang Istana Negara. Siapa yang memilih saya ya? Jangan-jangan hancur negara saya itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, masalah beda pilihan politik itu urusan di bilik suara. Tapi apapun hasilnya terima takdir. Gimana begini? Nah Pak Jokowi itu jadi presiden sudah garis tangan, sudah takdir dari Allah. Jangankan presiden, jangankan kepala kampung, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Gimana begini? Tak ulang. Daun yang jatuh, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi urusan besar, kepala kampung sampai presiden. Ini Pak Jokowi sudah 2 periode masih ada aja yang senap sama Pak Jokowi. Ngomongin Pak Jokowi pelongok lah, ada yang ngomongin Indonesia lah, ada yang ngomong mukidi lah. Yang paling sadis itu ngomongnya apa? Komunis. Alhamdulillah. Kok tega ya Pak? Orang nuduh ini fitnah yang sudah menyebar. Dan mohon maaf, saya sampai prihatin sekali. Yang menyebar Pak Jokowi fitnah, yang menyebar Pak Jokowi komunis, yang menyebar pemerintah sekarang komunis justru pakai jubah agama, enggak mudah-mudah, malah enggak jarang yang berjanggut, pakai sorban, pakai baju gamis, bahkan di mimbar-mimbar Jumat orang bisa khutbah Jumat sambil mengatakan presiden komunis PKI, pemerintah PKI. Na'udzubillah. Ini fitnah yang masif dan sayangnya nggak ada yang nangkep. Saya berharaplah Pak polisi tegas dulu, yang suka menyebarkan fitnah ini tangkep aja semua. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Kan begini Bapak Ibu, Ustadz kan ada yang pakai baju kaos palu arit. Yang pakai baju kaos palu arit begitu ditangkap oleh Pak polisi, ternyata dia sendiri yang nyablon palu arit, dia sendiri yang beli kaosnya, dia sendiri yang nyablonnya, DSC ngengguk, dia sendiri juga yang moto, yang videokan, dia sendiri yang memviralkan, dia sendiri yang teriak-teriak komunis. Kok ada ya orang membolehkan fitnah atas nama agama? Saya juga heran Bapak Ibu. Jangan sampai demikian. Pak Jokowi yang katanya komunis, ada rahasia Pak Jokowi yang terbongkar, yang beliau sendiri menutupinya. Apa itu? Di forum internasional Pak Jokowi tiba-tiba berdiri, protokolernya di KTT ASEAN, menteri yang jabatannya tertinggi harus menggantikan di tempat duduknya Pak Jokowi. Pak Jokowi mundur, Pak Mahfud MD yang ke depan. Itu presiden kemana? Sholat. Kata Pak Mahfud MD, Pak Jokowi tidak pernah lalai menjaga waktu sholat walaupun di pertemuan internasional. Subhanallah. Sudah 46 tahun gak pernah tinggal sholat tahajud. Saya mau tanya yang rai-rainya kayak malaikat ini sekarang, Bu, yang 46 tahun gak pernah tinggal tahajud, ngacung. Nah, gak ada yang berani ngacung, gak ada kan? Nah, Pak Jokowi yang katanya mukidi, yang katanya komunis, yang katanya Firaun, 46 tahun gak pernah pamer. Lo kok tahu? Ya tahu lah, ada bocorannya kok. Kok Parman tahu amat kata orang di YouTube, Pak? Ya tahu lah, ada bocorannya. Kata Pas Pampres, kalau Pak Presiden sudah lepas kaos kaki, kode harus mampir ke masjid. Masjid mana aja? Itu Pak Presiden, Bapak Ibu.
Beliau nggak pernah pamer puasa Senin Kemis, nggak pernah telat. Dan kemudian beliau waktu berangkat ke Baitullah, subhanallah, masuk Ka'bah. Ada yang pernah masuk Ka'bah? Boro-boro. Saya mah paling banter sholat di Hijri Ismail. Waktu ruku nyium pantat orang, waktu sujud diinjek orang. Gimana Pak? Kita sholat di Hijri Ismail kan nggak bisa tumak ninah, orang merebutan. Pak Jokowi bukan cuma di Hijri Ismail, beliau sholat di dalam Ka'bah, keluar Ka'bah, berdoa di Multazam. Habis berdoa di Multazam, cium Hajar Aswad, berlinangan air mata ibu negara Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Baitullah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Lah kita cium Hajar Aswad aja kebelengnya. Cuman emak-emak ini saya kasih tahu ya Bu, perempuan tidak sunnah Bu cium Hajar Aswad. Makanya nggak usah ngotot umroh cium Hajar Aswad, haji cium Hajar Aswad, pakai joki lagi banyak orang, pandosa. Laki-laki ditekankan cium Hajar Aswad, tapi perempuan tidak apa-apa tidak cium Hajar Aswad. Karena begini, ibu-ibu ini cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng Bu, persis Hajar Aswad. Makanya Pak Joko roro-roro coklat keirengan begitu pas Hajar Aswad. Makanya buat IPPNU kalau cari jodoh ya, yang putri-putri jangan yang kuning, jangan yang coklat, carilah suami yang hitam aja sekalian, biar persis Hajar Aswadnya. Nah, cara cium tangan suami itu Bu, cium punggungnya, cium telapaknya, begini caranya, cetok. Jangan pakai jidat, nanti jenong jidat Bu. Jangan pakai pipi, nanti bakpau. Mana Bu Joko, mana Bu Joko? Pokoknya langsung praktek pokoknya di rumah nanti ya. Itu Ibu Iriana Jokowi nangis berlinangan air mata saking bahagia dan terharunya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dijulikin Fir'aun dan lain sebagainya. Saking senapnya kali Pak Jokowi nggak mau numpak jalan tol. Ah, jalan tol punya Jokowi nggak bisa dimakan. Enggak, saya tanya, siapa yang mau makan jalan tol? Cangkemnya siapa yang sanggup? Jalan tol nggak bisa dimakan, ya iyalah. Saking senapnya sama Pak Jokowi, nggak mau pakai jalan tol. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mudik nggak mau pakai jalan tol. Ya iyalah, uang dari Covid waktu itu. Kemarin boleh mudik, pulang kampung dia ke Palembang. Begitu sudah pulang ke Bandar Lampung lagi, apa kata dia? Enak sekarang ke Palembang 3 jam. Kata saya, Jokowi langsung menang dia. Saya ingin menjawab pertanyaan, mengapa presiden gila-gilaan membangun? Begini Bapak Ibu, Indonesia ini ranking infrastrukturnya ranking ke-50, masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand. Makanya viral Lampung Tengah itu. Tapi saya nggak nyalahin gubernur, enggak, karena memang Lampung Tengah hebat, terlalu lebar Pak Lampung Tengah ini. Saya setuju kalau Lampung Tengah jadi 3 kabupaten. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Karena cuma terlalu lebar Bapak Ibu. Jadi balik lagi, ranking 50. Ya saya nggak kecil hati, wong Malaysia kecil negaranya, Thailand kecil, apa meneh Singapura. Paling Singapura ini sama dengan separuh Lampung Tengah, separuh Lampung Tengah malahan Pak. Artinya memang wajar. Dan konektivitas jalan raya, Indonesia ini ranking 109. Makanya Pak Jokowi waktu baca data, subhanallah, infrastrukturnya ranking 50, jalan rayanya ranking 109, maka Pak Jokowi gila-gilaan bangun infrastruktur, bangun jalan tol, semua jalan transnasional dibangun, Papua dibangun. Menurut dugaan saya, ngebangun Papua pakai jalan tol semua itu Pak, sampai kiamat nggak pulang modal. Tapi masalahnya bukan break even point. Masalahnya apa?
Papua saudara kita juga. Tepuk tangan lagi. Mereka punya hak menikmati kemakmuran, mereka punya hak menikmati kesejahteraan. Jangan anak tirikan Papua. Belum ada presiden yang berani keliling Papua kecuali Pak Jokowi. Tepuk tangan lagi. Oh, Pak Ustadz kampanye, los terserah. Yang mengkampanyekan presidennya dewek soalnya. Ya pimpin kita kok, masa kita celah-celah Bapak Ibu, salah itu. Kemudian yang berikutnya, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dulu pembangunan cuman di Jawa. Kalau zaman dulu Bapak Ibu pembangunan di Jawa tok. Di Lampung juga Pak. Ingat Lampung Tengah? Mengapa ibu kota Lampung Tengah bukan di Gunung Sugih dulu tapi di Metro? Karena zaman dulu Jawa sentris. Jawa sentris. Ngapa nama saya Suparman? Karena kalau namanya nama orang Sumatera nggak bisa jadi PNS. Makanya orang Lampung, orang Semendo Ogan ngasih nama Suparman, Sumanto, Sugianto. Biar kalau daftar PNS diterima Jawa sentris. Itu kan zaman dulu Jawa sentris Pak. Walaupun saya perlu ingatkan, orang Jawa adalah orang yang paling nerimo sedunia internasional. Di Kamplang ya nggak apa-apa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini presiden itu memang sementara waktu ya mesti Jawa. Karena ngapa? Orang Jawa diejek, dimaki-maki ya biarkan, ya nggak apa-apa toh. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Nah bahaya kalau presidennya saya menghina Presiden Suparman Mukhidi, saya cekek dengan macam-macam. Ilmu Jawa itu apa Bapak Ibu? Merangkul bukan memukul. Makanya hebat Pak Jokowi itu. Pak Prabowo itu saingan loh. Dirangkul jadiin menteri malahan. Luar biasa. Makanya pemimpin yang baik itu merangkul. Lawan jadi kawan. Ini mah jangan sampai kamu nggak milih saya, kamu nggak dapat BLT lagi. Jangan dia kayak gitu. Loh, kok tepuk tangan semua? Artinya Bapak Ibu, ini ilmu Jawa ini harus kita ambil. Oh, disitulah saya dapat pelajaran Bapak Ibu. Mengapa orang Jawa bisa hidup di mana saja? Sampai di Suriname orang Jawa itu. Nang Malaysia rata-rata menterinya itu, walaupun dia bahasanya Melayu, orang Jawa menteri-menteri nang Malaysia itu. Karena mengapa? Mereka bisa mengalahkan egonya. Jadi balik lagi saya ingin ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, Pak Jokowi merangkul. Belum lagi Bapak Ibu, Freeport itu tidak ada yang bisa ngambilnya, hanya yang mau saja. Pak Jokowi berhasil merebut Freeport. Freeport punya kita sekarang. Larangan ekspor nikel. Woi, dunia internasional geger. Indonesia diadukan ke pengadilan internasional gara-gara larangan ekspor nikel. Kekeh Pak Jokowi. Larangan ekspor bauksit, larangan ekspor batu bara, terakhir minyak goreng. Minyak goreng mahal, maka Pak Jokowi dengan gagah berani membuat ketetapan dilarang ekspor minyak kelapa sawit. Yang katanya pulau mampu melakukan itu semua. Yang gagah belum tentu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak Mbok Yau jangan menghina presiden kita dewe. Nah sekarang saya ingin tegaskan, lalu ulama su itu yang kayak mana? Bukan yang bersama-sama membangun negara. Ulama su itu, saya ingin bacakan beberapa keterangan. Asyarru ahli dzalikaz zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Hati-hati, nanti di akhir zaman kelompok yang paling buruk adalah ulama mereka. Minhum takhrujul fitnah, dari cangkem mereka keluar fitnah kemana-mana. Jadi ulama sunniku bukan yang membantu pemerintah dalam membangun negara. Ulama su itu ulama yang kerjanya menyebar fitnah.
termasuk yang menegur pemerintah komunis. Itu ulama su. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka keluar fitnah. Wa ilaihim ta'ud, dan ingat, akibat fitnah itu akan menimpa kesialan untuk dirinya sendiri. Makanya jangan tertipu. La ya'rifunal ulama'a illa bitaubil hasan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang tak mengenal ulama kecuali karena melihat pakaian saja. Ulama cuman karena jubahnya, ulama karena sorbannya, ulama karena udeng-udengnya, ulama karena pecinya, bukan ilmunya. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, kathirun khutoba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Zaman sekarang terlalu banyak tukang ceramah, terlalu sedikit ulama yang benar-benar fikih, terlalu sedikit yang benar-benar ulama. Makanya saya ingin kasih tahu kalian jenengan, saya bukan ulama, saya ini penceramah. Berat ulama itu Pak. Kalau Gus Baha niku ulama, pantes fuqaha. Kalau Gus Mus niku ulama Bapak Ibu. Kalau Mbah Mun Zubair bukan cuma ulama, wali juga. Itu baru pantes disebut ulama. Mbah Kapabihi Mahrus itu ulama. Murid beliau sudah jadi ulama semua. Kalau model saya ini penceramah. Di Indonesia mah jadi penceramah mah gampang. Pengen jadi penceramah modalnya cuma 3. 1, rodok ganteng. 2, hafal 1-2 ayat. 3, pinter ngelawak jadi penceramah. Buktinya siapa? Akri Patriot. Saya diundang ke sini, Pak Joko nggak nanya sangune pinten. Udah ketebak, paling lokalan aja Pak Parman cuman segini. Jajan dengan mengundang Akri Patriot Pak. 20 juta enggak datang, enggak. 20 juta Bapak Ibu minimal. Tapi begini, walaupun penceramah, kalau baik ambil. Ibarat kata pepatah, walaupun keluar dari buntut ayam, selama telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrino, tapi kuning-kuning jangan. Itu bukan emas, bukan. Artinya walaupun Akri Patriot pelawak tadinya, tapi jadi penceramah bagus. Saya senang betul waktu Akri ngomong begini, anak-anak itu jangan dipinterin semua, karena kalau anak pinter gak ngerumat orang tua, anak itu ada yang digoblokin 1 aja. Udah pinternya suruh pinter mimpin Yasin, suruh pinter mimpin tahlil aja jadilah. Itu yang ngerumat orang tua. Iya juga ya Pak ya. Kalau yang pinter-pinter mah nggak ngerumat, nggak ngurus, nggak khidmat. Jadi balik lagi Bapak Ibu, mohon maaf kepada penceramah di Indonesia, jangan gumedek. Yuk kita mawas diri. Mohon maaf, jangan sok ingin diulamakan, jangan arogan. Jangan meracuni umat dengan provokasi yang bukan-bukan. Hati-hati, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Oke, hadis yang berikutnya nanti akan muncul kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Muncul pendakwah pintu jahannam. Apa sih pendakwah ke atas pintu jahannam itu? Pendakwah yang provokasi, pendakwah yang ngajak kita ribut, menggunakan agama untuk melawan negara. Itu pendakwah provokasi. Loh kok saya bisa ngomong begitu? Karena sahabat bertanya, ya Rasul, kalau sudah muncul pendakwah jahanam, kalau sudah muncul pendakwah provokator, umat diajaknya pecah belah melawan negaranya sendiri, apa yang harus kami lakukan? Jawab Nabi, alzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Setialah dengan kaum muslimin yang lebih banyak jumlahnya, dan setialah kepada pemerintah mereka. Makanya kita yang setia dengan pemerintah itu yang benar, bukan yang melawan. Jamaah kaum muslimin itu apa?
inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kalian semua melihat perselisihan yang banyak, fa'anaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ngikut yang paling mayoritas. Yang paling mayoritas di dunia internasional namanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Dah nggak usah neko-neko, Bapak Ibu, tepuk tangan lagi. Oke. Al-Irsyad juga nggih. NU Muhammadiyah, Al-Irsyad organisasi resmi. Ahlu sunnah wal jamaah jangan melok yang nyumput. Itu yang benar. Ikuti yang mayoritas. Satu, dua, wa imamahu, setialah kepada pemerintah mereka. Jangan neko-neko. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, masih dikit lagi. Bagaimana kok bisa kita menjaga negara ini sama dengan menjaga agama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nanti di akhir zaman umatku akan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu adalah wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Ingat, al-jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Jamaah Tabligh, bukan Al-Irsyad. Al-jamaah itu adalah al-ijtima', tempat berkumpulnya para pemimpin umat yang secara resmi bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah berkumpulnya para pemimpin umat adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat di akhir zaman adalah yang setia dengan negaranya sendiri. Itulah mengapa kita nggak boleh membiarkan Hizbut Tahrir, Jamaah Islamnya JI, tidak boleh membiarkan NII, JAD. Kemarin yang geger di Lampung Tengah, Preng Sewu niki Bapak Ibu, JI dan JAD itu kan, kita nggak bisa membiarkan mereka berkembang Bapak Ibu. Karena mengapa? Target utama mereka meruntuhkan negara. Saya diskusi dengan orang Hizbut Tahrir. Apa kata mereka, Ustaz? Kata mereka, ngapa sih Ustaz ini anti Islam? Enggak. Masa saya anti Islam? Oh, saya ini orang Islam, santri saya banyak, kata saya kan. Kata mereka, kami Hizbut Tahrir. Mengapa sering Ustaz tegur? Begini, saya tanya, Hizbut Tahrir itu mau ngapain? Kata dia, nanti kalau khilafah tegak, mau mendirikan khilafah. Kalau khilafah tegak, pajak gratis, pajak bumi dan bangunan dihapuskan, pajak kendaraan bermotor dihapuskan, sekolah gratis, listrik gratis, angin surga. Angin surga. Jenengan kalau diomongin begitu pasti bingung kan? Ya juga, ya enak juga ikut Hizbut Tahrir. Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, semua nggak bayar pajak. Cara mematahkannya simpel Pak Joko. Begini, tanya balik. Kalau khilafah tegak, negara kita mau dikemanakan? Pasti jawab mereka, negara kita bubarkan. Jadi mereka cuman bohong, mengiming-imingi angin surga, padahal target utama mereka bukan itu. Target mereka membubarkan negara kita. Sudah ada contohnya, Arab Spring atau Rotul Arabiyah, kebangkitan Islam di Arab, kebangkitan dunia Arab. Kata mereka ingin mendirikan negara Islam, semua serba gratis. Tapi pada kenyataannya, gara-gara Arab Spring, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh, Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh, sampai sekarang Yaman perang saudara, Mesir gara-gara Ikhwanul Muslimin. Hati-hati,
Ikhwanul Muslimin ini nyusup juga ke Indonesia dan mereka masuk ke partai-partai politik. Gara-gara Ikhwanul Muslimin, Hosni Mubarak jatuh, Suriah perang saudara nggak selesai-selesai sampai sekarang. Muammar Gaddafi mati ketemu di selokan. Saddam Hussein jatuh, sebelumnya lagi invasi Amerika. Afghanistan sampai sekarang perang saudara. Yang katanya mereka jihad, yang katanya mereka berjuang untuk Islam, yang katanya mereka menjanjikan angin surga, pada kenyataannya perang saudara yang tak berkesudahan. Makanya kita mesti cerdas, jangan mau terpengaruh dengan mereka semua. Dan sebagai langkah antisipasinya, ini sejam lagi masih kurang saya ini, tapi sudah mau zuhur ya. Berarti kalau masih kurang Pak Joko mengundang lagi nih kayaknya nih. Tepuk tangan dulu. Tuh, ada sholawatan lagi kan? Sebentar, saya tambahkan dulu dikit. Hati-hati. Begini Bapak Ibu, Hizbut Tahrir, HTI, ya, JI, JAD, ISIS, Al-Qaeda, itu hanya bentuk aksi teroris. Yang lebih bahaya itu induknya. Apa induknya? Wahabi. Itu induknya. Hati-hati, jangan sekali-kali mereka menguasai masjid musola. Mula-mula daftar jadi marbot, nggak dibayar, nggak apa-apa. Udah rajin daftar jadi marbot, buka PPQ, ngaji Iqra. Habis itu imam nggak datang, berani imam. Pas Jumatan khotib nggak datang, berani jadi khotib. Pas pemilihan takmir masjid, mereka ganti takmir masjid. Begitu takmir ganti, masjid dikuasai oleh mereka. Hati-hati. Dan saya mohon maaf kepada Pak Kepala Desa, kalau di Arab Pak Kades, Pak Kepala Kampung, mendirikan masjid harus atas izin pemerintah. Kalau ada orang mendirikan masjid atau musola nggak izin sama pemerintah, langsung dibongkar. Sumbang saran agar Wahabi nggak masuk ke Payung Rejo. Kalau mereka minta izin mendirikan masjid, jangan pernah diizinkan. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Harus begitu Bapak Ibu, rusak negara kita nantinya. Masjid. Kemudian yang berikutnya, lewat sekolah-sekolah. Ada polisi, anaknya masuk sekolah berbasis keagamaan. Di sekolah itu foto presiden nggak ada, tiang bendera nggak ada, apalagi benderanya. Mereka haram upacara bendera, haram nyanyi lagu Indonesia Raya. Anak-anaknya sekolah di situ, pulang sekolah ditanya sama bapaknya, anak papa ngaji apa tadi? Ngaji togut Pak. Ya namanya polisi nggak tahu togut itu apa. Togut itu apa nak? Iblis Pak. Bener sampai situ. Nah contoh togut itu Pak, NKRI togut, Pancasila togut, pemerintah togut. Nah togut itu ada dua anteknya Pak. Anteknya namanya toge. Siapa anteknya? TNI, Polri. Ngamuk bapaknya. Bapaknya polisi. Mulai sekarang hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Emang kurikulumnya nggak bisa dibaca, tapi mereka tidak mengajarkan via kurikulum, tapi keseharian. Adik ipar saya jalan kaki ke Gunung Tanggamus karena mondok di situ Bapak Ibu. Apa doktrinnya? Kita akan perang. Diajarin bikin bom. Nggak tahu bakal perang sama siapa. Untung dia cepat keluar. Nah ini hati-hati bagi kita semua. Terakhir muncul pertanyaan, Ustaz, ngapa sih Islam dituduh agama teroris? Cara ngejawabnya begini. Yang benar, ngapa sih Islam mewajibkan kita semua memerangi terorisme? Satu hadis saja saya kutipkan sekarang. Hadis yang lain waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, hati-hati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'un al-Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai',
di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Disebutkan dalam matan yang lain, yahqir ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Ini perintah Nabi loh, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar pada hari kiamat nanti. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Jadi yang mati syahid itu petugas Densus 88 yang gugur karena perang melawan terorisme. Terorisnya tidak mati syahid tapi mati sangit. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita sholawatan dulu. Terakhir saya closing dengan hadis, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memberontak kepada negara, famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jangan sekali-kali kita melawan negara dan pemerintah yang sah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, walaupun udeng-udengnya jadi pelapon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, tapi ngajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.